Bab 521. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang, Lu Fengshen diikuti oleh 8 pengawal, yang membawa Venus di pundak mereka. Bahkan para pengawal itu adalah Jenderal Bintang 1, yang sungguh mengejutkan. Begitu Lu Fengshen muncul, ia disertai oleh tekanan dan momentum yang kuat. 8 Jenderal Bintang 1 yang mengikutinya adalah 8 jenderal di sekitarnya. Dalam beberapa tahun terakhir, ia telah mengikuti Lu Fengshen di timur dan barat dan membuat prestasi besar dalam perang. Mereka semua telah bangkit dari tumpukan orang mati. Ketika Anda melakukannya sendiri, momentum pada tubuh Anda membuat orang gemetar. Selain itu, 8 orang muncul pada saat yang sama, dan Marsekal Kirin yang memimpin mereka. Momentum ini membuat seluruh penonton menahan napas. Orang-orang ini muncul, seolah-olah dengan bau darah yang sangat kuat. Ini diredam oleh kematian yang tak terhitung jumlahnya dalam asap perang. Qilin melangkah ke panggung dan sama sekali tidak membutuhkan mikrofon. Suaranya seperti guntur. Hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seseorang secara khusus. Pria ini mengajari saya semua keterampilan saya. Hal yang paling mulia dan tak terlupakan dalam hidup saya adalah hari ketika saya mengikutinya dan bertempur di dunia. Sebenarnya, saya sama sekali tidak menginginkan gelar Marsekal Agung. Tetapi saya masih sangat gembira hari ini, bukan karena gelar Marsekal Agung, tetapi orang yang memberi saya gelar itu. Semua orang yang hadir tercengang. Pada kesempatan ini, mengucapkan kata-kata seperti itu adalah tabu di mata orang-orang biasa. Pada saat yang sama, mereka juga lebih menghormati Dewa Lu Feng. Jika Anda melihat seluruh dunia dan berani mengucapkan kata-kata seperti itu di kanon, saya khawatir Lu Fengshen akan sendirian. Tidak ada yang mengira dia tidak menghormati siapapun, tetapi mengagumi kemurahan hatinya dan kejujurannya. Pada saat yang sama, kami juga menebak siapa yang dikatakan Marsekal Kirin. Selanjutnya, saya ingin mengundang Tuan Wang, Tuan Raja Naga, untuk memberikan segel bagi Marsekal yang suka menindas. Dengan pengumuman keras dari pembawa acara, semua orang menatap sekeliling dan menatap pintu masuk. Jantung semua orang berdebar kencang. Raja Naga akan datang. Meskipun semua orang yang hadir di sini adalah perwira perang yang terhormat dan sangat tinggi. Tetapi jarak antara mereka dan Raja Naga masih langit dan bumi. Jika bukan karena kesempatan ini, bahkan jika mereka menghabiskan seluruh hidup mereka, mereka mungkin tidak dapat melihat Raja dengan mata kepala mereka sendiri. Longxia memiliki beberapa orang yang telah memenangkan gelar Lord Wang. Namun, Wang Jue, Raja Naga, tidak diragukan lagi adalah yang paling misterius dari beberapa orang. Dikatakan bahwa Raja misterius ini, Raja Naga, hanyalah seorang pemuda berusia 20-an. Ini saja sudah cukup mengejutkan, karena yang termuda dari orang-orang lain yang memenangkan gelar Baron juga berusia akhir 60-an. Persyaratan untuk memberikan gelar Lord Wang sangat ketat, yang menunjukkan betapa hebatnya kemampuan Lord Dragon King muda untuk mendapatkan gelar tertinggi ini di usia ini. Semua orang telah bersiap, dan bahkan beberapa telah menekankan tangan mereka di hati. Baru saja Lu Fengshen muncul, tetapi momentumnya membuat mereka terengah-engah. Momentum Raja Baron dan Raja Naga tidak dapat membiarkan mereka mati lemas secara langsung. Dalam beberapa detik, Lu Fengshen, pamanmu, bisakah kau berbicara? Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari pintu. Ditemani oleh sosok yang mengenakan jubah Raja Naga Emas, dia bergegas naik ke panggung. Mengacu pada hidung Dewa Pendaratan, dia berteriak, "Apa acara khusus ini? Apakah kamu tidak memiliki sedikit kekuatan di hatimu? Kamu bermaksud membuat masalah untukku, bukan? Percaya atau tidak, aku mencubit kuning telurmu. Apakah ini pemberontakan?" Yang Xuan sangat marah. Ini adalah upacara besar untuk menganugerahkan meterai. Bahkan jika Lu Fengshen terus terang, dia harus menahan diri pada kesempatan ini. Yang Xuan benar-benar tersentuh oleh apa yang dia katakan tadi, tetapi itu tidak membuatnya mendapat masalah. Ini bukan pasukan Xuanzi, tetapi negara Longxia. Jika kata-kata ini sampai ke telinga lelaki tua Zheng Tianqi, apakah dia harus menarik kuncirnya lagi? Dalam keadaan Longxia, Lasantau adalah tabu yang sangat serius. Orang-orang di bawah tercengang. Hanya itu, jika bukan karena kesempatan ini, mereka akan meragukan bahwa Raja Naga itu pasti palsu. Di mata mereka, Raja Naga seharusnya sangat hikmat dan kuat, tetapi yang ini tidak ada hubungannya dengan kata sifat ini.
Ini hanya gaya bajingan kecil. Junho, kamu tahu, aku memiliki karakter ini. Mengapa aku tidak lebih memperhatikan lain kali? Lu Fengshan menundukkan kepalanya dan tampak seperti anak kecil di depan Yang Xuan. Dia benar-benar kehilangan momentum untuk membunuh dunia tadi. Tunggu kudamu. Yang Xuan sangat marah karena Lu Fengshan sangat pandai berkelahi, tetapi terkadang pikirannya sangat kaku dan tidak bisa berbalik. Ada apa? Ini adalah upacara besar kerajaan Longxia. Apa yang dia bicarakan di sini? Jika kamu ingin memarahi, silakan memarahi. Aku senang dimarahi olehmu. Lu Fengshan dimarahi oleh Yang Xuan di depan begitu banyak orang. Dia sama sekali tidak merasa tidak senang, tetapi tersenyum bodoh. Aku, Yang Xuan hendak memuntahkan darah oleh bocah ini. Namun, ekspresi orang di bawah, berubah dari keraguan awal menjadi keterkejutan tadi, dan kemudian menjadi keraguan di wajahnya sekarang. Junho, orang-orang ini adalah perwira perang tingkat tinggi dan secara alami mengetahui keberadaan dunia gelap. Pada saat yang sama, mereka juga tahu bahwa di dunia gelap, ada juga gelar unik dengan juara yang tak tertandingi, dan statusnya bahkan lebih tinggi dari gelar Lord Longxia. Hanya ada satu orang dengan gelar itu sejauh ini, yaitu juara legendaris Hulk. Apakah sulit? Raja Naga Muda ini adalah juara yang menggerakkan dunia dan membuat banyak orang takut. Lu Fengshan melihat kesulitan Yang Xuan dan buru-buru berkata, "Tunggu, kamu tidak perlu khawatir. Semua pejabat perang yang hadir hari ini adalah tingkat tertinggi. Dan mereka telah menandatangani perjanjian kerahasiaan yang paling ketat. Tidak seorang pun akan mengungkapkan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi di sini hari ini. Memang, mereka yang dapat hadir hari ini, bahkan jika mereka hanya penjaga keamanan, pasti akan diperiksa dengan ketat." Kemudian Lu Fengshan berbalik dan berkata kepada orang-orang, "Orang yang baru saja aku katakan ingin aku ucapkan terima kasih adalah Raja Naga di sampingku. Tapi aku tidak peduli apakah dia adalah Raja Naga. Yang aku pedulikan adalah sang juara yang pernah mengajariku semua keterampilanku dan membawaku bertarung di dunia. Jika bukan karena dia, aku tidak akan seperti ini hari ini." Ledakan. Mendengar ini, semua orang merasa kepala mereka akan meledak. Dia benar-benar seorang juara. Tidak heran dia bisa menjadi ksatria di usia muda. Namun, gaya melukisnya terasa tidak tepat. Meskipun dapat muncul pada kesempatan ini dan berbicara dari Lu Fengshan, itu sama sekali tidak mungkin salah. Tetapi mereka selalu merasa bahwa apakah itu Wang Jue, Raja Naga atau juara Hulk, seharusnya tidak seperti ini, nanti aku selesaikan masalah ini denganmu. Yang Xuan menatap Lu Fengshan, lalu menoleh dan menatap orang-orang dengan ekspresi bingung. Seketika, suasana menjadi padat. Semua orang merasa, dada mereka seperti batu besar, yang membuat mereka sulit bernapas. Kemudian mereka merasakan semacam ketakutan dari hati, dan beberapa bahkan mulai gemetar. Ketakutan ini tidak memiliki alasan, seperti muncul dari lubuk hati saya tanpa alasan. Seolah-olah detik berikutnya, kiamat akan segera tiba. Hanya belasan detik kemudian, semua orang yang hadir basah oleh keringat dingin. Ah, pada saat ini, barisan terakhir tiba-tiba berteriak beberapa kali. Kerumunan kemudian pulih dan menatap pemuda yang tersenyum di atas panggung. Pada saat ini, mereka tidak lagi memiliki mata skeptis seperti tadi. Semua orang berdiri dan memberi hormat standar kepada Yang Xuanjing secara bersamaan. Hanya dengan momentum yang baru saja dilepaskan, itu sudah cukup untuk meyakinkan mereka. Tampaknya sang juara Hou berkali-kali lebih kuat dari yang mereka kira. Terlebih lagi, sungguh luar biasa bahwa dia dapat menarik dan melepaskan dengan bebas. Mulut Yang Xuan sedikit terangkat. Jika orang-orang ini tahu bahwa mereka baru saja melepaskan kurang dari setengah momentum mereka, apa yang harus mereka pikirkan? Lu Fengshan, berikan medali. Yang Xuan secara pribadi mengenakan tanda unicorn emas di dada Lu Fengshan. Ingat, tugasmu di masa depan bukanlah untuk setia padaku atau kepada siapapun. Yang ingin kau setiai adalah negara ini dan rakyatnya. Tidak peduli siapa yang kau hormati atau sembah, itu tidak bertentangan dengan tugasmu untuk melindungi lingkungan dan rakyat. Gelar Marsekal Besar Kirin bukan hanya gelar, bukan hanya kehormatan, tetapi juga tanggung jawab. Mata Lu Fengshan merah. Dia sangat terharu dan bersyukur. Dia tahu betul bahwa ketika Junho melepaskan momentum itu dan mengucapkan kata-kata ini, dia benar-benar menyeka pantatnya untuk menghindari ditipu oleh orang lain di masa depan. Lu Fengshan memberi hormat, terima kasih, Raja Naga.
Aku akan terus bekerja untuk negara dan melindungi wilayah dan rakyat di masa depan. Penonton bertepuk tangan. Itu saja untuk upacara hari ini. Yang Xuan mengangkat tangannya dengan lembut. Dia hanya berbalik dan melangkah 2 langkah. Tiba-tiba dia tampak memikirkan sesuatu dan tersenyum lembut di sudut barisan terakhir. Kalian berempat tampaknya menjadi satu-satunya delegasi non-pemerintah di negara ini. Kalau begitu, datanglah ke belakang panggung nanti dan aku akan berbicara denganmu sendiri. Sua, mata semua orang tertuju pada Fei Qinghe dan 4 orang lainnya. Lihatlah mata mereka dan bahkan ada sedikit rasa iri. Sungguh kehormatan besar diterima oleh Raja Naga sendirian. Namun anehnya, mengapa keempat orang itu tidak menunjukkan kegembiraan sama sekali, tetapi wajah mereka pucat dan gemetar. Terlebih lagi, 2 di antara mereka bahkan mengompol. Meskipun mereka gembira, jangan berlebihan. Saat ini, tidak ada yang bisa memahami perasaan Fei Qinghe dan keempat orang lainnya. Mereka hanya merasa telah datang ke gerbang neraka dan mendengar panggilan utusan neraka. Begitu Yang Xuanyi keluar tadi, mereka tampaknya telah terkena kutukan tubuh tetap, dan otak mereka kosong. Ketika Yang Xuan melepaskan napas yang menindas itu, mereka bereaksi dan berteriak tak terkendali. Mereka membuat teriakan di barisan belakang tadi. Ruang tunggu belakang panggung. Rumput, kain apa ini? Sudah kubilang jangan dipakai. Kau harus membiarkanku memakainya. Sekarang, lepas pakaianmu dan harus dilayani oleh sekelompok besar orang. Itu masih sekelompok orang tua. Canggung, jubah emas Wang Jue dan Raja Naga milik Yang Xuan sangat merepotkan untuk dikenakan dan sulit untuk dilepas. Jubah itu membutuhkan banyak bantuan. Sekelompok jenderal dari bintang 1 hingga bintang 2 berkeringat untuk membantu, dan Yang Xuan terus mengeluh. Masih nyaman memakai kaos oblong. Setelah membuang-buang waktu lama, Yang Xuan akhirnya berganti ke pakaiannya yang biasa. Setelah merapikan diri di depan cermin, Yang Xuan mengangkat tangannya dan berkata, "Kamu turun dulu. Aku tidak akan menghadiri pesta untuk sementara waktu. Kamu bisa mengatur sendiri sisanya." Orang-orang lain di ruangan itu melangkah mundur. Yang Xuan perlahan menyalakan sebatang rokok untuk dirinya sendiri, lalu duduk di kursi dan dengan lembut mengembuskan asap ke mulutnya. "Apakah kamu akan menghabiskan begitu banyak waktu denganku?" Yang Xuan berkata dengan lemah. Ada 4 orang yang gemetar berlutut di depannya. Keempat orang ini secara alami adalah 4 pemimpin teratas kamar dagang Runbang. Pada saat ini, wajah mereka pucat, seluruh tubuh mereka basah oleh keringat dingin, dan bahkan selangkangan mereka basah. Tidak ada yang mengerti emosi mereka saat ini, yang telah melampaui alam ketakutan. Mereka tidak pernah mengira bahwa Yang Xuan adalah raja dan Raja Naga. Tidak hanya itu, dia adalah juara legendaris. "Tuan Raja Naga, ampuni nyawamu. Kami memiliki mata yang tidak mengenal Gunung Tai. Mohon berbaik hatilah kepada Tuan Raja Naga dan selamatkan kami seekor anjing." Keempatnya bersujud seperti bawang putih. Kasihan, dengan senyum tipis, Yang Xuan perlahan mengeluarkan pasta jahat hitam dari tangannya, melemparkannya ke depan beberapa orang dan bermain-main dengan rasanya, "Tetapi kalian semua telah membuat pasta jahat hitam. Bukankah kau mengatakan bahwa aturan pasta Heishamu tidak memiliki rambut palsu sebelumnya? Sekarang saatnya memulai. Aku terutama ingin melihat bagaimana kau membunuhku. Tuan Raja Naga, ampuni nyawamu. Kami tidak berani lagi." Orang mati itu sangat ketakutan hingga hampir pingsan. Baru saat itulah mereka tahu betapa bodoh, naif, dan konyolnya mereka. "Tuan Raja Naga, ampuni nyawamu. Selama kami bisa menjaga anjing tetap hidup, kami bersedia melakukan apa saja. Tolong berbaik hatilah pada Tuan Raja Naga." Keempatnya membenturkan kepala mereka. Yang Xuan dengan lembut menyentuh dagunya, dan mesin pembunuh melintas di matanya. Namun, kesempatan membunuh itu cepat berlalu. 3 hal. Yang Xuan berkata dengan lemah. Pertama, pensiunlah. Serahkan semua industrimu pada Zhang Jia, tetapi diamlah. Ya, kami akan melakukannya. Keempatnya langsung merasa berharap. Selama mereka bisa hidup, mereka bersedia melakukan apa saja. Yang Xuan melanjutkan, kedua, kalian masing-masing patahkan lengan, cari kuil dan ganti kepala kalian. Kalian akui semua kejahatan yang telah kalian lakukan selama beberapa tahun terakhir kepada Sang Buddha setiap hari. Selama periode 10 tahun, kalian tidak diizinkan keluar dari kuil. Ya, kami akan melakukannya. Ketiga, apa alasan kalian melakukannya hari ini? Lei Wanhu buru-buru berkata,
karena kalian adalah Raja Naga. Tidak, tidak, tidak. Fei Qinghe buru-buru berkata, kami tidak melihat apapun hari ini. Kami tidak tahu siapa Raja Naga itu, apalagi siapa juaranya. Alasan mengapa kami melakukan ini hari ini adalah karena kami semua sudah tua, dan kami memiliki hati nurani bahwa kami lelah dengan manusia fana ini, jadi kami memilih untuk pensiun dan memaafkan. Yang Xuan mengangguk puas, lalu bangkit dan pergi sambil tersenyum. Dalam waktu kurang dari 10 menit, sebuah berita yang sangat mengejutkan mata seluruh Yunnan Selatan. Keempat petinggi Kamar Dagang Runbang tiba-tiba mengumumkan melalui situs web resmi bahwa mereka akan secara resmi memilih untuk pensiun dan menjadi biksu mulai sekarang. Semua industri dan urusan di bawah Kamar Dagang Runbang sepenuhnya dipercayakan kepada keluarga Zhang, dan semua saham secara resmi dialihkan ke keluarga Zhang. Seluruh Yunnan Selatan meledak. Orang-orang berspekulasi bahwa keempat petinggi Kamar Dagang Runbang tiba-tiba jahat. Yang paling terkejut adalah Zhang Jia. Ketika mereka mendengar berita itu, reaksi pertama mereka adalah bahwa Kamar Dagang Runbang ingin bermain dengan mereka. Tetapi dalam waktu kurang dari 10 menit, Kamar Dagang Runbang secara resmi menyelesaikan semua prosedur serah terima dengan mereka, termasuk pengalihan semua ekuitas tanpa syarat ke nama Zhang. Orang-orang Zhang Jia langsung bingung. Bahkan jika mereka bermimpi, mereka tidak berani bersikap begitu tidak terkendali. Kue yang jatuh dari langit begitu besar sehingga Zhang Jiaren tidak berani mengambilnya. Tetapi Zhang Kun sangat tenang. Dia memanggil wanita tua itu dan berkata sambil tersenyum, "Nenek, terima saja semua pesanan. Jangan khawatir, aku janji." Hanya Zhang Kun yang tahu alasannya. Namun di saat yang sama, dia juga sangat bingung. Dia secara khusus menelepon Yang Xuan untuk menanyakan mengapa Kamar Dagang Runbang tiba-tiba memberikannya kepada keluarga Zhang dengan aset setidaknya puluhan miliar. Jawaban Yang Xuan juga sangat sederhana. Moralitas keluarga Zhang layak mendapatkan kekayaan ini. Terlebih lagi, jika kekayaan ini jatuh ke tangan keluarga berbudi luhur seperti keluarga Zhang, itu akan sangat bermanfaat bagi rakyat. Tentu saja, selain Zhang Jiako, ada juga perusahaan yang senang mengadakan karnaval. Alam adalah teknologi Guoshan. Itu seperti penjahat yang dihukum yang telah diikat dan tiba-tiba dibebaskan sebelum dia siap dieksekusi. Apa yang membuatmu senang? Kamu memenangkan lotere. Yang Xuangang berjalan ke halaman dan melihat Qin Feng dan yang lainnya menari di dalam. Bahkan sampahnya pun dibuka. Liuer, kabar baik, kabar baik. Qin Feng berkata dengan gembira. 4 eksekutif senior Kamar Dagang Runbang tiba-tiba mengumumkan pengunduran diri mereka. Kita aman, haha. Yang Xuan tersenyum tipis, sudah kubilang. Aku sudah berjanji padamu sebelumnya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kau tidak percaya, apakah ini ada hubungannya denganmu? Jiang Qing menatap Yang Xuan dengan curiga. Dia selalu merasa ada yang salah dengan itu. Jika itu kebetulan, ada terlalu banyak kebetulan yang terjadi pada Yang Xuan. Dari pendaftaran perusahaan, akuisisi pabrik, dan peluncuran produk, teknologi Guoshan menghadapi krisis besar setiap saat. Namun setiap saat, itu akan terobati dengan drama yang tiada taraf. Semua ini tampaknya ada hubungannya dengan Yang Xuan. 1 atau 2 kali dapat dikatakan sebagai kebetulan, keberuntungan, tetapi begitu sering, kita tidak dapat menjelaskannya hanya dengan kebetulan. Tentu saja ada hubungannya dengan saya. Yang Xuan tersenyum percaya diri, saya mengajari mereka beberapa kata pada upacara hari ini, dan mereka tiba-tiba terbangun. Tiup saja, Jiang Qing mengalihkan pandangannya. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu adalah Raja Naga? Mereka gemetar saat kamu mengucapkan sepatah kata. Yang Xuan mengangkat kepalanya dan berkata, bagaimana kamu tahu? Aku benar-benar Raja Naga. Haha, Jiang Qing langsung menjawab dengan 2 kata. Yang Xuan terdiam beberapa saat. Mengapa tidak ada yang mempercayainya setiap kali dia mengatakan yang sebenarnya? Berita tentang pengunduran diri mendadak Kamar Dagang Runbang pasti membahagiakan bagi sebagian besar orang di Yunnan Selatan. Di satu sisi, mereka semua mempercayai Zhang Jia. Jika industri dan kekayaan ini dipindahkan ke Zhang Jia, pasar akan distandarisasi di masa depan, dan harga serta kualitas akan terjamin. Di sisi lain, Kamar Dagang Runbang melakukan banyak kejahatan, dan orang-orang menjadi pucat ketika berbicara tentang harimau. Mereka tiba-tiba mengumumkan pengunduran diri mereka, yang tidak diragukan lagi telah menyingkirkan sebuah batu besar dari kepala orang-orang. Namun, yang lain marah. Misalnya, keluarga Zhou. Apakah mereka jahat?
Baik, mengapa mundur? Zhou Guolong sangat marah. Sebagian besar alasan mengapa keluarga Zhou mereka dapat berjalan mendatar di Yunnan Selatan adalah karena mereka dilindungi oleh kamar dagang Runbang di belakang mereka. Ayah, bisakah aku melupakan balas dendamku? Zhou Guanghui menggantung lengannya dan menangis. Ayah, aku begitu besar. Aku tidak pernah dianiaya sebanyak ini. Aku tidak bisa melupakannya begitu saja. Kamu harus memutuskan untukku. Ledakan. Zhou Guolong menamparnya di atas meja dan berkata dengan marah, tidak semudah itu. Jika kamu tidak membalas dendam ini, aku bersumpah untuk tidak menjadi laki-laki. Pada saat ini, mata Zhou Guanghui tiba-tiba berubah. Ayah, kamu berkata, apakah ini kesempatan untuk keluarga Zhou kita? Pikirkanlah, kamar dagang Runbang tiba-tiba pensiun, dan keluarga Zhou kita benar-benar bebas. Tidak perlu lagi terikat pada siapapun, dan melalui bertahun-tahun beroperasi, kekuatan keluarga Zhou kita jauh lebih kuat daripada yang diketahui orang lain. Karena kamar dagang Runbang tidak ingin menjadi kaisar lokal, mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk memusnahkan Yunnan Selatan dan menggantinya? Wajah Zhou Guolong membeku dan tiba-tiba tertawa. Apa yang dia katakan sangat benar, apa yang dia katakan sangat benar. Apa yang kita lakukan sebelumnya, ada kendala dari kamar dagang Runbang. Sekarang mereka sudah pensiun, tidak ada yang bisa mengurus kita. Huier, balas dendammu harus dibalaskan, tetapi sebelum itu, kita harus menyekop Zhang Jia. Ayolah, Zhang Jia tidak bisa menyingkirkan bisnismu. Kedua, aku tidak tahu apa yang dipikirkan Fei Qinghe. Adalah baik untuk menyerahkan semua industri kepada Zhang Jia. Kami keluarga Zhou telah setia kepada mereka selama bertahun-tahun, dan sekarang kami bahkan tidak memberi mereka kesempatan. Dalam hal itu, kami hanya dapat melakukannya sendiri. Kami dapat memproduksi produk dalam satu gerakan sementara fondasi Zhang Jia tidak stabil. Di masa depan, seluruh Yunnan Selatan akan bermarga Zhou, haha. Meskipun Zhou Guanghui mendominasi pada saat-saat biasa, dia tidak bodoh. Ayah, saya pikir meskipun kamar dagang Runbang mundur, Anda masih menelepon mereka secara simbolis dan berpura-pura meminta instruksi. Dengan cara ini, kita akan menjadi terkenal. Baiklah, saya akan menelepon mereka sekarang. Zhou Guolong dengan cepat menghubungi ponsel Wu Tianming. Tuan Wu, Zhang Jia dan Yang Xuan mempermalukanku, keluarga Zhou menyakiti putraku, dan kita akan mati bersama. Menurut apa yang kau katakan sebelumnya, sekarang upacara pemberian segel telah berlalu. Sekarang aku ingin membawa seseorang untuk membalas dendam, bunuh Zhang Jia terlebih dahulu, dan kemudian Yang Xuan. Wu Tianming sangat takut sehingga keringat dingin keluar di ujung telepon yang lain. Dia membuka pa, jadi Fei Qinghe dan yang lainnya di dekatnya juga mendengar ini. Keempat kepala yang dicukur yang baru saja mencukur Cheng Guanghua semuanya berkeringat dingin. Wu Tianming hendak memarahi, tetapi dia melihat Fei Qinghe menggelengkan kepalanya padanya. Wu Tianming tertegun. Baru kemudian dia bereaksi dan berkata dengan lemah, aku telah bertobat kepada agama Buddha dan tidak ikut campur dalam dunia manusia. Kami tidak akan peduli apa yang ingin Anda lakukan, tetapi saya punya nasihat. Saya harap dermawan Zhou akan ingat untuk meletakkan pisau jagal dan menjadi seorang Buddha. Akan ada hari-hari di luar dunia dan orang-orang di luar orang-orang. Zhou Guolong berkata, terima kasih, Tuan Wu, tetapi jika Anda tidak membalas dendam ini, sulit untuk menyelesaikan kebencian saya. Setelah menutup telepon, Zhou Guolong memarahi, apakah Wu Tianming ditendang oleh seekor keledai di otak dan meminta saya untuk meletakkan pisau jagal. Dia juga mengatakan bahwa akan ada hari di langit. Ini benar-benar gila. Zhou Guanghui tersenyum dingin, apakah dia gila atau tidak? Singkatnya, kami meminta instruksi, dan mereka tidak keberatan. Selanjutnya, giliran kami untuk bersinar. Ada kilatan dingin di mata Zhou, segera beritahu naga hitam dan biarkan dia tiba dalam 5 menit. Kalau begitu, keluarkan angin, hancurkan Zhang Jia terlebih dahulu, lalu bunuh Guoshan, dan publikasikan 8 karakter ini segera. Di sisi lain, teknologi Guoshan masih panas. Tanpa kamar dagang Runbang, semua orang santai saja. Semua orang berusaha mencari tempat untuk merayakan di malam hari. Xiao Douya tiba-tiba berteriak, buruk. Ada apa? Qin Feng bertanya dengan tergesa-gesa. Kecambah kacang kecil menatap layar ponsel, wajahnya berubah liar dan menggigil, kamu. Lihat sendiri forumnya, ada forum khusus di Yunnan Selatan untuk membahas urusan Jianghu.
Mereka segera membukanya. Ketika mereka melihat berita dari atas, mereka tiba-tiba mengubah wajah mereka. Tidak, aku hanya senang. Bagaimana aku bisa melupakan keluarga Zhou? Jiang Qing tampak bingung. Kamar dagang Runbang tiba-tiba pensiun, yang merupakan berita bagus bagi mereka. Tetapi aku begitu senang sampai-sampai aku benar-benar lupa bahwa bukan hanya kamar dagang Runbang yang harus berurusan dengan mereka. Ada juga raksasa seperti keluarga Zhou. Meskipun kekuatan keluarga Zhou jauh lebih rendah daripada kamar dagang Runbang, itu masih merupakan binatang buas yang tidak dapat diatasi dibandingkan dengan teknologi Guoshan. Dan judul di atas juga sangat menakutkan, hancurkan Zhang Jia terlebih dahulu, lalu bunuh Yang Xuan. Dan ada banyak diskusi tentang hal itu di bawah ini. Seorang orang dalam mengatakan bahwa keluarga Zhou sekarang sedang dalam perjalanan ke Zhang Jia. Yang lain mengatakan bahwa keluarga Zhou juga membawa naga hitam kali ini. Melihat kata, naga hitam, Li Guoshan menggigil ketakutan. Sepertinya keluarga Zhou menjadi gila kali ini. Mereka bahkan membawa semua naga hitam bersama mereka. Sepertinya Zhang Jia memiliki sungai darah kali ini. Ketika Li Guoshan mengatakan ini, suaranya sedikit bergetar. Qin Feng buru-buru bertanya, siapa naga hitam itu? Apakah dia kuat? Li Guoshan mengangguk dengan sangat bermartabat dan berkata dengan suara gemetar, saya pernah mendengar tentang naga hitam sebelumnya. Itu adalah kartu truf keluarga Zhou. Kekuatan naga hitam tidak terduga. Dikatakan bahwa dia bertempur dalam 99 perang di pasar tinju hitam bawah tanah dan memenangkan semuanya. 79 dari mereka yang dikalahkan olehnya tewas di tempat. Sisanya, 20 orang itu dalam kondisi vegetatif atau mengalami gangguan mental. Dan kabarnya, orang ini adalah binatang buas, haus darah. Alasan mengapa keluarga Zhou jarang menggunakan naga hitam adalah karena jika orang ini menjadi gila, bahkan Zhou Guolong pun tidak dapat menghentikannya. Setiap kali naga hitam itu keluar, akan ada sungai darah. Hanya dengan mendengarkan uraian Li Guoshan, semua orang merasakan hawa dingin yang menjalar langsung ke dahi mereka. Li Guoshan selalu jujur dan tulus. Dia tidak akan pernah melebih-lebihkan sepatah kata pun dalam perkataannya. Kali ini, Zhang Jia terluka parah. Du Guotao menggertakkan giginya dan berkata, orang-orang Zhang Jia selalu mulia, memiliki reputasi yang sangat baik di daerah setempat, dan keluarga mereka sangat baik, tetapi sekarang mereka akan mengalami bencana seperti itu. Sungguh menyedihkan, aku tidak bisa menahannya sekarang. Qin Feng berkata dengan tegas, mereka harus datang dan mencari masalah Liuer setelah membunuh Zhang Jia. Kita harus mencari tempat untuk menyembunyikan Liuer. Terlebih dahulu, di mana keenam putra itu? Ketika mereka melihat sekeliling, mereka menemukan bahwa Yang Xuan tidak tahu kapan dia menghilang lagi. Xiao Douya buru-buru menelepon ruang jaga. Ketika dia mendapat berita itu, wajahnya menjadi gila. Penjaga itu mengatakan Liuer baru saja keluar dan berkata dia ingin melakukan sesuatu. Jiang Qing sangat ketakutan sehingga dia hampir tidak bisa berdiri dengan mantap. Seluruh orang itu dalam keadaan linglung sejenak. Yang Xuan, jika kamu benar-benar berpikir hidupmu panjang, bahkan jika kamu ingin mati, kamu tidak perlu mati seperti ini. Hubungi telepon Yang Xuan. Benar saja, itu menunjukkan bahwa dia tidak bisa lolos lagi. Temukan, dan segera gerakkan semua orang. Bahkan jika kamu menyerahkan Yunnan Selatan, kamu harus menemukan Yang Xuan di depan keluarga Zhou. Jiang Qing hampir berteriak. Kemudian dia memimpin dan melaju keluar. Di sisi lain, Villa Zhang Jia berantakan. Aku baru saja dipukul di kepala oleh kue besar semua industri kamar dagang Runbang. Sebelum aku bisa bahagia, aku mendengar berita yang mengejutkan. Keluarga Zhou telah mengirim pesan ke Zhang Jia terlebih dahulu, meminta mereka untuk mencuci leher dan menunggu di rumah. Nenek, mengapa kita tidak lari? Seorang kerabat Zhang Jia menyarankan, masih saatnya untuk lari. Satu persatu, bahkan naga hitam telah dikirim kali ini. Aku khawatir itu ditujukan untuk membunuh keluarga Zhang Jia kita. Ya, nenek, mengapa kamu tidak membawa Linger dulu? Kita telah berjuang hidup kita dan dapat menahannya untuk sementara waktu. Nenek, lari cepat, jangan ragu. Sekelompok orang gelisah seperti semut di panci panas. Hanya Nyonya Zhou yang tampak relatif tenang, tetapi alisnya berkerut erat. Apakah menurutmu keluarga Zhou akan membiarkan kita lari? Aku khawatir mereka telah mengepung kita. Wanita tua itu menghela nafas, sepertinya Tuhan akan membunuh keluarga Zhangku kali ini,
Tetapi dengarkan, bahkan jika kita orang-orang Zanjia mati, kita tidak akan pernah menjadi tulang yang lunak. Kita tidak melakukan apapun untuk berkecil hati. Bahkan jika kita mati, kita terbuka. Mari kita persiapkan dan tuangkan bensin di sekitar dan di dalam rumah. Ketika keluarga Zhou datang, kita akan mati bersama mereka. Nyonya Zhang adalah lelaki tua yang sangat baik, tetapi bukan berarti dia lemah lembut. Gaya keluarga Zanjia memperhatikan etiket dan moralitas, tetapi juga memperhatikan karakter. Bahkan jika mereka meninggal, mereka akan pergi dengan bermartabat, dan mereka tidak akan memilih untuk menundukkan kepala dan memohon belas kasihan. Ya, kami akan mengaturnya sekarang. Sekelompok kerabat di Zanjia juga tidak lemah, dan tidak ada dari mereka yang gentar. Nenek, apakah kamu ingin berbicara dengan saudara? Zhang Linger menghela napas, bagaimanapun, masalah sebesar ini adalah panggilan terakhir antara kita dan dia. Wanita tua itu melambaikan tangannya dan berkata, tidak, Kuner adalah penjaga negara Longxia kita. Kami dari Zanjia tidak boleh memengaruhi misi Kuner karena hidup dan mati kami sendiri. Ingat, dibandingkan dengan perasaan keluarga dan negara, hidup dan mati kami tidak berarti. Kuner adalah penjaga pertama negara Longxia kita, dan yang kedua adalah keturunanku dari Zanjia. Saat ini, Kuner bekerja untuk negara. Kami tidak boleh memengaruhi tugasnya dengan alasan apapun. Zhang Linger menangis, begitu, nenek. Nyonya Zhang lebih suka ketenangan, jadi Villa Zanjia dibangun di lokasi terpencil di pinggiran kota. Dari pusat kota ke Villa Zanjia, Anda harus melewati tempat yang lebih terpencil. Bahkan pada waktu-waktu biasa, hanya sedikit orang yang datang ke sini. Apalagi sekarang, ketika keluarga Zhou telah mengeluarkan perintah pembunuhan. Kepada Zanjia, semua orang dalam bahaya, dan bahkan lebih mustahil untuk datang ke air berlumpur ini saat ini. Jadi tidak ada seorang pun di sekitar jalan sepanjang 2 km ini. Sungguh mengherankan bahwa jalan itu sepi. Lebih dari selusin mobil datang ke sini dengan semangat membunuh yang sangat kuat. Zhou Guolong duduk di kursi penumpang depan, menghisap cerutunya dengan santai, dengan cahaya dingin di matanya. Tuan, bisakah saya melepaskan tangan dan kaki saya dan tidak peduli tentang apapun nanti? Di bagian belakang mobil duduk seorang pria kekar bertubuh 5 besar dan 3 tebal, berusia sekitar 40 tahun, yang kulitnya sehitam batu bara. Jenggot pria ini juga sangat istimewa. Dua kumisnya yang terentang sangat panjang dan menjuntai hingga ke dadanya. Tampak seperti dua kumis naga. Saat dia berbicara, matanya berkilauan dengan keganasan binatang buas yang lapar, dan tubuhnya dipenuhi dengan bau darah yang kuat. Perasaan ini membuat Zhou Guolong merasa tidak nyaman di barisan depan. Baiklah, kamu bisa melepaskannya dan membunuh nanti. Betapa bahagianya kamu. Zhou Guolong berkata dengan lemah, selain itu, aku ingin memberitahumu kabar baik. Ini baru permulaan. Selain Zanjia, ada teknologi Guoshan. Selanjutnya, ada banyak hal yang harus dilakukan. Setidaknya selama sebulan, kamu bisa melepaskan pembunuhan, betapa bahagianya dan bagaimana caranya. Kali ini, Zhou Guolong berencana untuk melepaskan naga jahat sepenuhnya dan menggunakan naga hitam untuk membantunya membersihkan semua rintangan di Yunnan Selatan dalam waktu 1 bulan. Menghancurkan Zanjia hanyalah langkah pertama, dan tujuan akhir Zhou Guolong adalah mendominasi seluruh Yunnan Selatan. Tuan, ada sesuatu di depan. Sebuah mobil melintas di depan dan menghalangi jalan. Pada saat ini, interkom tiba-tiba mendengar kata-kata dari mobil pertama. Zhou Guolong mengerutkan kening dan berkata, siapa yang begitu berani sehingga bahkan jalan kita berani menghalangi. Di depan, sebuah jalan setapak dengan pepohonan di kedua sisinya dilintasi oleh sebuah mobil biru. Di depan mobil, bersandar pada seorang pria muda dengan rokok di mulutnya, matanya sedikit menyipit, dan dia melihat konvoi agresif di depannya. Minggir, pengemudi mobil pertama menjulurkan kepalanya keluar jendela dan memarahi. Melihat bahwa pria muda itu tidak menanggapi, dia membuka pintu dan keluar dari mobil. Dia menggertak dan berkata dengan marah, kuda lumpur rumput tuli, kan? Biarkan kamu keluar sekarang juga. Pop, tanpa sepatah kata pun omong kosong, pria muda itu mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya. Pria itu langsung ditampar. Rumput, mati. Beberapa pria besar segera turun dari mobil pertama dan bergegas ke sini bersama orang-orang itu. Berhenti. Pada saat ini, mobil Zhou Guolong juga melaju mendekat. Apakah kamu tahu siapa aku?
Zhou Guolong bertanya dengan suara berat. Pemuda itu tersenyum tipis. Oh, apakah kamu perlu memperkenalkan diri? Seorang pria di dekatnya berkata dengan marah. Nak, dengar, ini Zhou Guolong, pemilik keluarga Zhou. Dia menabrak kita. Dia tahu seperti apa dia dan meninggalkan lengannya. Aku tidak akan peduli padamu hari ini. Wajah pemuda itu penuh dengan perenungan. Oh, itu kamu. Ada apa? Apakah kamu ingin cacat bersama putramu yang cacat? Zhou Guolong tertegun dan tiba-tiba matanya dingin. Pada saat ini, Zhou Guanghui menggantung lengannya dan buru-buru melompat keluar dari mobil. Ayah, dia Yang Xuan. Dia mematahkan lenganku. Ledakan, semburan kemarahan segera muncul dari dahi Zhou Guolong. Aku hanya mencarimu, tetapi kamu datang ke pintu. Aku ingin kamu hidup 2 jam lagi. Baiklah, kalau begitu, aku akan membantumu terlebih dahulu. Ayo, patahkan dulu anggota tubuh bajingan ini, lalu bawa kembali dan simpan di kandang babi. Aku akan membuat hidup bajingan ini lebih buruk daripada kematian. Panggil. Beberapa pria kuat di dekatnya segera bergegas menuju Yang Xuan dengan senjata pembunuh. Yang Xuan diam, dan bahkan tidak repot-repot mengangkat kelopak matanya. Yaitu, pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul dari samping. Bang-bang. Dengan beberapa suara teredam, orang-orang besar itu terbang keluar dalam sekejap, jatuh ke tanah dan memuntahkan darah. Mereka kehilangan napas dalam sekejap. Itu adalah pria tampan dengan tubuh panjang, mata tajam, hidung mancung dan mulut persegi. Saudara Yang, sampaikan saja hal ini kepadaku. Kamu tidak perlu datang ke sini secara langsung. Sue Chao tersenyum pada Yang Xuan. Yang Xuan secara khusus menyuruhnya untuk tidak memanggilnya Jun Hou di luar, tetapi panggil saja saudara Yang secara langsung. Yang Xuan tersenyum tipis. Menganggur juga menganggur. Kudengar keluarga Zhou sangat sombong. Ngomong-ngomong, datanglah dan lihat betapa sombongnya mereka. Mata Sue Chao memancarkan sedikit kekejaman. Saudara Yang, kamu mungkin kecewa. Ini adalah sekelompok ikan kecil yang tidak berguna. Tidak cukup bagiku untuk menyumbat gigiku. Di sebelah Zhou Guolong sedikit tertegun sejenak dan berkata dengan suara dingin, sepertinya kamu memang memiliki beberapa keterampilan, tetapi aku akan membiarkanmu memahami sebuah kebenaran hari ini. Kebenaran ini sangat sederhana. Di dunia ini, ada beberapa hal yang tidak mampu kamu beli. Naga hitam. Dengan raungan Zhou Guolong, pintu belakang terbuka perlahan. Naga hitam dengan kulit gelap dan wajah ganas tidak hanya keluar dengan ketidakpuasan. Dengan tampilan yang sangat rakus, naga hitam itu melihat ke atas dan ke bawah ke arah Yang Xuan dan sarang darah. Kedua matanya bersinar hijau, seperti binatang buas yang lapar melihat mangsanya. Sepertinya kedatanganku hari ini tidak sia-sia. Aku bertemu seseorang yang mirip seseorang. Suara guci naga hitam terdengar dari saluran udara. Kalian berdua, jika kalian bisa bertahan hidup di tanganku selama 1 menit, aku bisa mengambil tuan rumah dan menyelamatkan nyawa kalian. Jangan mengecewakanku. Di mata naga hitam, membunuh adalah permainan yang sangat mengasyikkan. Kekhawatiran terbesarnya adalah lawannya terlalu lemah, jadi membunuh akan sangat memengaruhi kesenangan permainan. Akhirnya, dia bertemu dengan seorang tuan yang agak mirip. Dia sangat bersemangat dan khawatir permainan akan berakhir terlalu cepat. Zhou Guolong memberitahunya, bunuh pria jangkung itu dengan santai. Jangan bunuh pria bernama Yang Xuan. Berani menyakiti keluarga Zhouku. Aku akan membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Naga hitam melangkah maju, jangan bilang aku menggertak yang kecil dengan yang besar. Kamu mengambil langkah pertama, dan aku akan membiarkanmu melakukan 3 langkah terlebih dahulu. Sue Chao mencibir dan bermain dengan naga hitam. Aku hanya menggunakan 1 tangan. Jika kau bisa bertahan dari 3 gerakan di tanganku, aku juga akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawamu. Setelah itu, dia menoleh ke Yang Xuan dan berkata, Saudara Yang, dunia ini benar-benar aneh. Bagaimana bisa ada monster cacat seperti itu? Lihat matanya yang panas. Yang Xuan mengangguk dan berkata, mungkin ibunya mengalami mimpi buruk saat melahirkannya, tapi itu bagus. Bersihkan saja dia, kalau tidak, dia tidak akan terus membakar matanya di mana-mana di masa depan. Ledakan, naga hitam itu tiba-tiba menghentakkan kaki ke tanah, dan seluruh tanah bergetar. Semangat membunuh dan memotong yang kuat menyebar kemana-mana. Matanya memancarkan cahaya ganas yang menakutkan, dan giginya terkatup rapat. Bahkan Zhou Guolong dan orang lain di dekatnya merasa sedikit menyeramkan. Paman,
Hei Long, jangan impulsif. Jangan bunuh yang itu. Aku harus mengambilnya kembali dan menyiksanya perlahan. Mereka semua tahu bahwa naga hitam itu benar-benar marah kali ini. Naga hitam itu pemarah, dan dia punya sisik terbalik, yaitu penampilannya. Yang paling tabu baginya adalah orang lain mengatakan dia jelek. Bahkan Zhou Guolong tidak berani bercanda tentang penampilan naga hitam itu. Sekarang kedua pembunuh itu menggodanya di depan naga hitam itu. Naga hitam itu sangat haus darah sehingga aku khawatir Zhou Guolong tidak bisa menghentikannya. Yang paling mereka khawatirkan adalah Hei Long membunuh mereka berdua dalam keadaan marah. Dalam kasus ini, itu akan terlalu murahan, Yang Xuan. Anak bodoh, bicaranya liar, pergilah ke neraka. Pada saat ini, naga hitam itu benar-benar marah dan tidak bisa mendengarkan apa yang dikatakan orang-orang di sebelahnya. Punggungnya sedikit membungkuk, seperti busur penuh, lalu menginjak tanah dengan satu kaki. Dengan suara gemuruh, ubin lantai yang terbuat dari batu itu diinjak-injak hingga berlubang besar. Minum. Naga hitam itu meledak menjadi minuman dan tiba-tiba menyebar seperti binatang buas yang cepat ke arah dua orang di seberangnya. Dan pada saat yang sama, dia meninju, merobek udara dan membuat suara mencicit yang mengerikan. Beberapa meter jauhnya, Anda dapat merasakan kekuatan tinjunya yang mengerikan. Sayangnya, Zhou Guolong dan Zhou Guanghui menghela nafas dan berpikir bahwa belum lagi dua orang, bahkan dua gajah dapat langsung dihancurkan oleh kekuatan tinju ini. Hanya saja cara ini terlalu murah untuk Yang Xuan. Namun, Yang Xuan memegang rokok itu secara miring, matanya masih menyipit malas, dan dia bahkan tidak mengangkat kepalanya. Ledakan. Setelah sekejap, ada suara tumpul seperti guntur. Penonton tiba-tiba menjadi sunyi. Yang Xuan tidak melihat pemandangan ini dan menundukkan kepalanya, tetapi dia sudah meramalkan hasilnya.